Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pada mata pelajaran pemberdayaan untuk kelas 10 dengan topik mengembangkan diri. Nah, di sini sudah ada definisi dari mengembangkan diri. Pada dasarnya, setiap manusia itu cenderung untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi lebih baik, lebih matang, dan lebih mantap. Namun, kecenderungan seseorang untuk menimbulkan kemampuannya itu tidak terwujud begitu saja, tanpa ada upaya untuk mengembangkan kepribadian yang dimilikinya. Karena setiap manusia itu memiliki kemampuan dan keunikannya sendiri. Sejauh mana kepribadian terwujud sangat ditentukan oleh seberapa jauh lingkungan itu mendorong untuk perkembangan terhadap konsep diri seseorang dan seberapa jauh seseorang itu merasa dirinya perlu belajar agar lebih baik lagi. Nah, untuk itu penting diketahui apakah perkembangan pribadi seseorang itu sudah mencapai tingkat optimal atau kematangan. Nah, hal ini dapat diketahui dengan cara mengenal dirinya sendiri. Arti mengembangkan diri itu adalah suatu usaha sengaja dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi diri dapat terwujud secara baik dan optimal, yang menghantar seseorang pada taraf kedewasaan sesungguhnya. Kemudian, pengembangan diri itu yang dimaksud itu adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Nah, pengembangan diri itu berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Pengembangan diri itu merupakan suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Nah, realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri yang menghantar seseorang pada tingkat matang dewasa yang membuat dia sanggup membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan Tuhan. Nah, usaha yang melibatkan diri manusia sepenuhnya dan menggunakan daya dukung yang tersedia pada dirinya itu sendiri. Kemudian, cara untuk mengembangkan diri itu ada 4. Yang pertama, mengenal dan menerima diri. Cara untuk mengembangkan diri itu dengan berusaha mengenal diri sendiri, lalu menerimanya sebagaimana adanya. Nah, dalam pengenalan diri, kita diberi pemahaman memadai tentang keadaan diri kita yang sebenarnya beserta daya potensi yang kita miliki. Dalam penerimaan diri, kita diberi rasa bangga dan optimis tentang diri kita. Mengenal dan menerima diri membuka pintu bagi usaha mengembangkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, itu memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri. Untuk usaha mengembangkan diri sendiri itu adalah usaha yang disengaja, yang berlangsung tanpa henti, serta hal itu tidak mungkin terlaksana tanpa kemauan dan motivasi sebagai penggeraknya. Usaha mengembangkan diri itu pasti menghadapi banyak tantangan. Tanpa kemauan keras, maka tantangan yang sedikit saja itu dapat mematahkan semangat seseorang. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Ada bermacam-macam kemungkinan dan fasilitas yang terbuka bagi usaha-usaha mengembangkan diri sendiri, termasuk kesediaan mencari dan menggunakan dukungan dari orang lain atau pihak lain. Kemudian yang keempat, belajar dari kesalahan. Pengembangan diri itu sebaiknya disertai tindakan korektif, yakni perbaikan terus-menerus yang kadangkala disertai dengan tuntutan berat seperti hukuman, tuntutan untuk melakukan sesuatu atau justru untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu, terutama kegagalan, itu merupakan masukan berharga untuk kemajuan berikutnya, sehingga koreksi ini dapat kita lakukan sendiri dan juga dengan bantuan orang lain. Hal penting di sini itu adalah kesediaan kita untuk menerima kritik dan meresponnya secara positif. Selanjutnya, hal-hal penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri itu yang pertama, mental yang sehat. Mental yang mudah beradaptasi dengan situasi dan lingkungan sekitarnya itu akan mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, mental yang kuat itu tidak mudah menyerah, tahan tekanan, menyukai tantangan, optimis, sportif, serta dapat memahami realitas secara semestinya. Yang kedua, integritas diri. Usaha membangun harmonisasi antara berbagai dimensi diri
itu serta mengoptimalkan realisasi dari potensi-potensi diri yang dimiliki sehingga terwujudlah seorang pribadi yang matang dan seimbang. Kemudian yang ketiga, mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemampuan untuk menentukan sikap, menata diri sendiri, dan dapat membuat penilaian kritis, dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, mau belajar terus-menerus, punya daya kreativitas memadai, ingin mencoba, menyukai, dan terbuka untuk hal-hal baru. Kemudian yang keempat itu ada memotivasi diri, yaitu suatu daya dorong senantiasa menjadi penggerak dalam setiap usaha mengembangkan diri sendiri. Motivasi inilah yang diharapkan dimiliki yang senantiasa menyertai segala usaha untuk menjauhkan diri sendiri, memajukan diri sendiri. Nah, beberapa berkaitan dengan motivasi ini, disiplin itu menjadi hal yang penting karena disiplin itu merupakan pendukung bagi motivasi. Nah, keempat aspek tersebut merupakan satu rangkaian terpadu yang saling mendukung dan melengkapi. Untuk mengembangkan diri dengan baik, mutlak dibutuhkan mental yang sehat. Pengembangan diri itu harus merupakan usaha untuk semakin mengintegrasikan diri sendiri dengan membawa serta dimensi-dimensi dari dasariah diri ke arah perkembangan yang seimbang. Nah, perkembangan diri itu justru semakin menampakkan wujudnya dengan meningkatkan kemandirian, jiwa kreatif, dan semangat inovatif seseorang dalam menjalankan hidupnya. Membangun mental yang sehat, mewujudkan integritas diri, hidup mandiri, kreatif, dan inovatif hanya mungkin terlaksana dan membuahkan hasil apabila didukung oleh motivasi yang kuat dalam menjalankannya. Selanjutnya, pengembangan individu tidak terlepas dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal, di mana masing-masing individu itu berbeda dalam pengembangan dirinya. Yang pertama di sini ada faktor internal, merupakan faktor yang mendukung pengembangan diri yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Yang termasuk faktor internal itu yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik itu maksudnya adalah perkembangan tanda-tanda kelamin sekunder yang menyebabkan adanya rasa aneh dan ganjil serta berbeda dengan orang lain. Akibatnya akan merasa bingung dan salah tingkah, di mana ini akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap dirinya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa remaja itu menolak keadaan tubuhnya. Kemudian yang kedua, konflik serta ketegangan yang dihadapi dalam perkembangannya. Konflik dan ketegangan tersebut muncul dari adanya ketidakpuasan terhadap fisik serta adanya kebutuhan penyesuaian terhadap sosial serta psikologis terhadap perkembangan mental dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, itu ada moral dan ketakwaan. Memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka ia pasti akan memiliki moral yang baik. Dengan adanya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka akan sangat mendukung dalam pengembangan diri, karena remaja yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan selalu berusaha untuk maju agar dirinya berguna bagi semua orang, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat ada konstitusi tubuh, keadaan fisik anak, keadaan fisiologis, ketangkasan motorik, keadaan mental, dan emosionalitas seseorang mempengaruhi sifat-sifat dan tingkah lakunya. Yang kelima, struktur tubuh dan keadaan fisik. Seorang anak yang kuat dan sehat itu akan lebih beruntung dibandingkan dengan anak yang keadaan tubuhnya kecil dan ringkih. Ia dapat lebih banyak mengikuti aktivitas sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, kegiatan tersebut memberikan pengalaman bagi dirinya yang merupakan modal dasar bagi perkembangannya. Kemudian yang keenam ada bakat khusus. Bakat itu merupakan kelebihan atau keunggulan alami yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Dalam hal ini, setiap orang itu pasti memiliki bakat yang tidak sama. Nah, kadang-kadang bakat anak itu terlihat memiliki kemampuan yang menonjol dalam bidang khusus, misalnya seni, musik, menggambar, atau bersandiwara. Nah, bakat khusus ini dapat membantu anak tersebut untuk memperoleh tempat di kalangan teman-temannya dengan munculnya rasa percaya diri. Dengan demikian akan membantu anak untuk mempercepat pengembangan dirinya. Kemudian ada kemauan. Kemauan itu adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Nah, kemauan itu merupakan dorongan keinginan pada setiap manusia untuk membentuk dan merealisasikan diri dalam pengertiannya, mengembangkan segenap bakat dan kemampuannya serta meningkatkan taraf kehidupannya.
Selanjutnya ada kesungguhan. Individu yang memiliki kesungguhan dalam menuju masa depannya, maka akan sangat membantu dalam pengembangan diri. Hal ini berawal dari kesadaran diri akan kebutuhan untuk mengembangkan diri. Sebagai faktor kemauan, kesungguhan juga berawal dari kesadaran. Kemudian adanya persaingan dengan individu lain. Persaingan itu akan sangat memacu diri untuk mencapai pada taraf yang lebih dari apa yang sudah dicapai oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Sebagaimana pada dasarnya, masing-masing individu itu tidak mau dikalahkan oleh individu lain. Jadi pada dasarnya masing-masing individu itu selalu menginginkan menjadi yang di antara yang lainnya. Sedangkan untuk faktor eksternal itu ada dua. Yang pertama, lingkungan keluarga atau rumah. Keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam perkembangan individu, karena memang keluargalah itu pencetak individu yang nantinya terbentuk lingkungan yang lebih luas, yaitu adanya masyarakat. Nah, keadaan rumah yang sederhana, bersih, rapi, di mana anak mendapatkan makanan yang sehat dan anggota keluarga bersikap mendukung, akan memberikan rasa aman kepada anak. Nah, hal itu akan mendukung perkembangan diri yang harmonis dan wajar. Kemudian, lingkungan anak sekolah yang bersangkutan. Sekolah itu merupakan lembaga formal yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak. Dalam hal ini, maka seorang guru itu harus menyadari benar akan tanggung jawabnya, bahwa perkembangan anak itu juga terletak di tangannya. Oleh karena itu, guru harus dapat membawa anak didiknya pada perkembangannya sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator. Kemudian, selain faktor internal dan eksternal, ada juga faktor penghambat pengembangan diri. Yang pertama ada rasa gelisah. Orang-orang yang dikuasai oleh rasa gelisah itu diinggapi rasa takut, tetapi mereka tidak tahu sebab-sebabnya. Rasa gelisah itu diatasi dengan pembinaan kepercayaan diri dan pemupukan kemampuan berdikari. Kemudian rasa salah. Perasaan bersalah berlagak seperti rumput ilalang. Meski dicoba dimusnahkan dengan berbagai cara dan dipendam pada saat-saat tertentu, akan tetap kembali muncul. Nah, untuk mengatasi rasa salah, orang-orang yang terhimpit rasa salah itu wajib meneliti hati mereka. Kepekaan terhadap laku salah perlu bagi kemajuan hidupnya, tetapi kepekaan yang keliru malah mengganggu dan setiap gangguan itu selalu menghambat, bahkan dapat berbahaya bagi diri dan hidup kita. Kemudian yang ketiga itu rasa malu. Orang yang mempunyai rasa malu jiwanya seperti terbelah. Mereka itu mempunyai semangat tinggi sekaligus rendah. Orang-orang yang memiliki rasa malu itu sudah diberi anugerah jiwa dan peka. Tergantung dari mereka memanfaatkan demi mengembangkan pribadi mereka masing-masing, bukan untuk dilumpuhkan. Yang keempat, rasa takut. Ketakutan merupakan bagian dari pengalaman hidup kita. Kita semua mempunyai rasa takut meski intensitas, sebab-sebab, dan alasannya tidak sama. Orang-orang yang menjadi korban rasa takut itu akan terdorong untuk segera menghapuskan gangguan hidup mereka kalau mereka menyadari diri akan akibat-akibat dari rasa takut yang dideritanya. Kemudian yang kelima, rasa super. Orang yang dihinggapi rasa super itu biasanya angkuh dalam tingkah laku, obral-bual dalam perbicaraannya, dan muluk-muluk yang dicari. Mereka itu menganggap dirinya itu sebagai orang yang jempolan. Mereka suka pamer dan dengan berbagai cara mereka berusaha untuk mewujudkan diri sebagai orang yang hebat. Akhirnya mereka itu harus menarik kesimpulan bahwa perasaan tinggi diri dan super itu merupakan gejala ketidakseimbangan pribadi mereka. Kemudian rasa minder. Ada beberapa sebab yang membuat orang itu menjadi minder. Ada rasa minder fisik, mental, dan sosial. Nah, hidup yang dihantui oleh rasa minder tidak bahagia. Bagi mereka, hidup ini berat dan tidak simpatik. Orang-orang yang diinggapi rasa minder itu sedikit demi sedikit akan sembuh dengan mulai berusaha untuk mengenali diri sendiri dan menerimanya dengan tenang. Kemudian yang ketujuh itu ada rasa frustasi. Hidup ini sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan hidup itu tidak selalu mudah. Tidak mengherankan kalau kita itu mengalami saat-saat gagal, tidak berhasil, dan tidak kesampaian. Nah, dalam mengalami kegagalan dalam hidup itu, tidak sedikit orang yang lalu menjadi lumpuh, putus asa, dan sungkan untuk berusaha lagi. Kemudian menjadi diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu adalah awal kebenaran. Socrates itu mengistilahkannya dengan know yourself. Orang yang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya sehingga ia mengenal kebenaran.
Nah, mengenal diri itu berarti memahami fisiknya, kepribadian, watak, dan temperamen, mengenal bakat-bakat alami yang dimiliki, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang dirinya sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Tujuan mengenal diri itu adalah agar seseorang itu dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri itu tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkan serta tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan-tujuannya sehingga gagal dalam pergumpulan hidupnya. Nah, ada beberapa cara untuk mengenal diri. Yang pertama, bersifat terbuka terhadap kritik dan saran orang lain. Yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Yang ketiga, melalui pengalaman sehari-hari, melalui kebersamaan dengan orang lain. Yang keempat, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Pengenalan akan fisik itu menyadarkan diri untuk menerima diri apa adanya. Dengan penerimaan diri, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri. Berangkat dari apa yang ada padanya, tidak menyalahkan keadaan fisiknya, kemudian menjadi percaya diri dan mampu berusaha menjadi berkah bagi masyarakat dan sesamanya. Selanjutnya, integritas diri. Itu merupakan suatu pemahaman tentang terwujudnya perkembangan yang seimbang dan sinergis atas berbagai dimensi diri. Terwujudnya perkembangan diri pribadi secara utuh tanpa satupun aspek atau dimensi yang terabaikan. Nah, adanya perhatian yang seimbang, tepat, dan proporsional terhadap semua dimensi diri. Dimensi yang paling nyata dalam diri manusia dalam arti dapat dilihat, diraba, dipegang, dan sebagainya. Dimensi ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material dengan kebutuhan utama makan, sandang, dan pangan. Dimensi jiwa atau psikis itu merupakan dimensi dasar kedua dari manusia yang hakikatnya adalah aspek kejiwaan yang meliputi pemikiran, intelijensi, hal-hal yang berkaitan dengan emosi, unsur-unsur kerohanian, atau hal-hal yang mencakup unsur batiniah lainnya. Kemudian, dimensi sosial. Walaupun tidak semudah untuk menerima dua dimensi terdahulu sebagai dimensi esensial diri manusia, namun dimensi sosial itu sudah semakin dipahami dan diakui sebagai satu dimensi dasariah kehidupan manusia di dunia ini. Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan dimensi sosial manusia itu meliputi kebutuhan akan penerimaan, dicintai dan mencintai, pengakuan dan persahabatan, serta segala bentuk hubungan sosial lainnya. Nah, adapun manfaat dari integritas diri, yang pertama, secara fisik itu kita akan merasa sehat dan bugar. Yang kedua, secara intelektual otak kita itu terlatih berpikir secara alamiah. Yang ketiga, secara emosional kita menjadi manusia yang termotivasi, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi apapun. Dan yang keempat, secara spiritual kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita, mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh, dan menyeluruh. Dan yang kelima, secara sosial kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan. Nah, dalam meningkatkan integritas diri itu ada beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi fisik, yaitu meningkatkan pemeliharaan dan kesehatan fisik. Yang kedua, dimensi intelektual, yaitu mengenal, membangun, dan mengendalikan emosi diri. Yang ketiga, dimensi spiritual, yaitu memperdalam penghayatan religius dan pembinaan hati nurani. Dan yang kelima, dimensi sosial, yaitu memberi perhatian yang semakin besar dan baik terhadap sesama. Kemudian ada mandiri, kreatif, dan inovatif. Pengertian mandiri itu adalah suasana di mana seseorang itu mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan atau perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Ciri-ciri mandiri itu adalah percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, dan menghargai waktu tanggung jawab. Mandiri itu terlihat jelas dalam dunia kerja. Orang mandiri itu umumnya dalam kehidupan bermasyarakatnya tampil sebagai manusia wira swasta atau wirausaha. Manusia mandiri itu akan mengembangkan cara berpikir positif, memandang masa depan dengan penuh optimis, memiliki pengetahuan, menguasai keterampilan, dan memiliki kehendak yang kuat. Manfaat hidup mandiri di sini bermakna bahwa saya itu dalam proses mengenal, menerima, dan mengembangkan diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, sehingga saya menjadi independen. Dengan itu, saya tepat membangun hubungan sosial dengan sesama manusia. Yang kedua, itu kreatif.
Kreatif itu terbagi atas kreativitas yang umumnya dimiliki secara alamiah seperti artistik, menulis buku, menulis, menggubah musik, dan sebagainya. Nah, kreativitas penemuan seperti yang dialami oleh Archimedes saat keluar dari kamar mandinya dan berteriak Eureka atas saat lahirnya konsep produk baru. Kreativitas umum yang memandang dunia sekitar dari sudut pandang yang berbeda. Menurut beberapa ahli, kreativitas itu ada beberapa definisi. Kreativitas adalah pemikiran kreatif merupakan penggabungan kembali batas-batas pemikiran. Kreativitas itu melibatkan energi pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitasnya yang antusias. Kemudian kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, baik dalam karya maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kemudian, inovatif itu pada hakikatnya adalah manusia kreatif, karena inovatif itu hanya merupakan langkah lanjut dari kreativitas, ditandai oleh keberanian untuk selalu mencoba waktu beberapa kali mengalami kegagalan. Nah, biasanya memiliki inisiatif yang tinggi untuk mendorong kemajuan berkat kreativitasnya. Orang yang selalu bertanya dan berusaha menemukan jawabannya lebih senang memusatkan perhatiannya pada jenis pekerjaan di lab atau di pusat-pusat penelitian dan pengembangan. Nah, jiwa kreatif itu merupakan bawaan lahir, juga bisa muncul dan berkembang karena tuntutan lingkungan. Juga bisa diusahakan dengan sengaja, terdorong oleh keinginan mau maju untuk memacu kreativitas kita. Dengan melakukan hal-hal yang disenangi, maka dapat menumbuhkan daya pikir yang kreatif untuk melakukannya. Oke, para warga belajar, itu dia penjelasan dari video kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.